Shalom, masih dengan channel Kelapa Sukacita. Hari ini kita akan membaca kebenaran firman dari Amsal pasal 4 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-27. Mari kita berdoa. Tuhan, saatnya bagi kami untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman. Singkapkanlah firman-Mu bagi kami, supaya menuntun kami sepanjang kami menjalani hari-hari hidup kami. Amin. Amsal pasal 4 ayat 23-27 firman Tuhan demikian, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang telah membaca, mendengar, merenungkan, dan lalu melakukan firman di dalam kehidupan setiap hari. Pemirsa channel Kelapa Sukacita yang diberkati Tuhan, dari pembacaan di hari ini, saya memberikan tema bagi kita adalah hikmat memberikan kehidupan. Hikmat memberikan kehidupan. Pemirsa channel Kelapa Sukacita yang diberkati, dari pembacaan kita dibuka dengan ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Penulis kitab Amsal yakni Raja Salomo memulai dari ayat 23 ini bahwa seseorang akan memancarkan kehidupan dengan cara menjaga hatinya. Sebab di dalam hati seseorang merancangkan banyak hal. Karena itu hati perlu dijaga. Apabila hati itu jahat, maka rancangan-rancangan yang dikeluarkan adalah, bahkan tingkah laku dan perbuatannya adalah yang jahat juga. Tetapi apabila hati itu dipenuhi dengan didikan, hati yang baik, hati yang dipenuhi dengan hikmat Tuhan, maka yang dikeluarkan itu juga adalah perbuatan, perilaku, tindakan, perkataan yang baik pula. Dan karena itu bagaimana supaya memiliki kehidupan yang berdasarkan hikmat Allah itu, maka pertama ayat 24 bilang, buanglah mulut serong daripadamu, jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Artinya, buanglah perkataan-perkataan yang menipu, perkataan-perkataan yang penuh dengan kebohongan, perkataan-perkataan yang penuh dengan rancangan-rancangan kejahatan, menceritakan keburukan orang, suka mencari-cari kesalahan-kesalahan orang, suka bergosip, suka merancangkan hal-hal yang jahat tentang sesama kita manusia, padahal mereka tidak tahu apa-apa tentang apapun dari kehidupan kita. Yang berikut adalah, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Artinya fokus kita bukan terhadap hal-hal yang pada akhirnya membinasakan kita. Fokus terhadap kejahatan orang-orang di sekeliling kita, fokus terhadap uang. Itu memang penting, uang, untuk supaya dapat membelanjakan apa yang menjadi keperluan-keperluan kita. Tetapi kalau fokus kita hanya kepada uang, membuat fokus kita kepada Tuhan sudah tidak ada lagi. Kita hanya sibuk untuk bekerja supaya dapat uang. Waktu kita untuk Tuhan sudah tidak ada. Karena itu ayat 25 bilang, biarlah matamu memandang terus ke depan, memberikan fokus kita, tujuan kita yang pasti hanya kepada Tuhan. Maka Dia akan menunjukkan kepada kita apa yang harus kita kerjakan, dan segala hal yang menjadi pencapaian-pencapaian kita pasti akan terwujud. Karena itu firman Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Jangan cari yang ditambahkan, tapi kerajaan Allah, kuasa Allah, kepemimpinan Allah, aturan Allah, firman Allah, ketetapan Allah. Itu yang kita cari, kejar, tatapan kita lurus ke depan, fokus kita terhadap itu, maka semuanya akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Ayat 26 bilang, tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Artinya bahwa di dalam kehidupan kita senantiasa berpegang teguh kepada segala ketetapan Tuhan.
kita tetap berpegang teguh kepada perintah-perintah Tuhan, kehendaknya, supaya segala jalan kita itu menjadi baik. Dan ayat 27 memberikan ketegasan lagi, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Untuk memperoleh hikmat, bagian-bagian yang tadi telah saya sebutkan, yang paling utama dari semuanya itu, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Jangan terlena dengan segala kenikmatan dunia, sehingga akhirnya kita berpikir untuk sementara bergaul dengan dunia, atau kita berpikir, kan kita hidup di dalam dunia. Jadi kalau kita menjadi segala sesuatu yang ada di dalam dunia itu kan sah-sah saja. Hati-hati dengan perkataan-perkataan dan pilihan-pilihan yang salah. Kalau kita sampai ada dalam pikiran demikian, itu membuktikan bahwa tidak ada hikmat di dalam kehidupan kita. Mari kita menjalani kehidupan kita senantiasa meminta hikmat Tuhan dan mau diajar oleh Tuhan dalam segala ketetapan-ketetapannya, maka kita akan melihat janji penyertaan perlindungan berkat-Nya selalu mengiringi hidup kita. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman hari ini. Kami percaya hikmat-Mu terus memimpin dan menuntun kami, dan melalui hikmat-Mu kami tahu membedakan mana yang buruk, mana yang baik, dan mengambil keputusan yang benar dan tepat untuk menjalani kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Yesus Kristus, kini dan selamanya. Amin. Shalom. Tuhan berkati.